Saya akan menerangkan tentang dokumen-dokumen yang ada di kapal tunda atau tugboat. 1. Surat laut adalah sertifikat kebangsaan kapal atau Certificate of Nationality. Yang tertera di surat laut adalah 1. Nama kapal. 2. Tanda panggilan. 3. Tempat pendaftaran. 4. Tanda pendaftaran. 5. Ukuran panjang X lebar X dalam. 6. Tonase kotor. 7. Tonase bersih. 8. Tahun pembangunan. 9. Penggerak utama. 10. Merek TKTW. 11. Bahan utama kapal. 12. Jumlah geladak. 13. Jumlah baling-baling. Selanjutnya diikuti dengan bahwa kapal tersebut di atas milik PT, bla 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 berkedudukan misalnya Jakarta memenuhi syarat sebagai kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai kebangsaan kapal. Selanjutnya ada halaman endorsement di mana tiap tahun setelah terbit sertifikat surat laut misalnya contoh tanggal 15 Juli tahun 2020 di mana akan ulang tahun lagi pada tanggal 15 Juli tahun 2021. Surat ukur sementara adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran sementara dengan jangka waktu paling lama 3 bulan, sebelum surat ukur tetap dikeluarkan. Dan yang ada pada gambar ini adalah contoh surat ukur permanen. Pada sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang terdapat pernyataan antara lain, bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan di atas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan. Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang tercantum antara lain jenis kapal. Kemudian dinyatakan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan perundang-undangan. Bahwa pemeriksaan menunjukkan antara lain, kapal memenuhi persyaratan konvensi dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran. Sarana dan pelengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamat dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kapal dilengkapi dengan sarana pelempar tali dan instalasi radio yang digunakan pada saat penyelamatan di SRI sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Kapal memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, sarana embarkasi pandu dan publik nautika. Sertifikat keselamatan radio kapal barang tertera, antara lain, daerah pelayaran kapal. Kemudian dinyatakan, bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan menunjukkan bahwa, kapal memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio. Fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Surat rekomendasi dalam rangka penerbitan izin stasiun radio kapal adalah surat rekomendasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (CEK). Direktur Kenavigasian kepada perusahaan untuk pengoperasian stasiun radio kapal dalam Dinas Bergerak Pelayaran, dan sebagai persyaratan untuk penerbitan izin stasiun radio kapal yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel. Klasifikasi kapal merupakan kewajiban para pemilik kapal berbendera Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang wajib kelas adalah kapal dengan ketentuan. Lingkup klasifikasi kapal meliputi 1. Panjang lebih besar dari sama dengan 20 meter dan atau tonase lebih besar dari sama dengan 100 GT dan atau mesin penggerak lebih besar dari sama dengan 250 PK dan lingkup klasifikasi kapal meliputi 1. Lambung kapal, instalasi mesin, instalasi listrik, perlengkapan jangkar, 2. Instalasi pendingin yang terpasang permanen dan merupakan bagian dari kapal, 3. Semua perlengkapan dan permesinan yang dipakai dalam operasi kapal, 4. Sistem konstruksi dan perlengkapan yang menentukan tipe kapal. Sebelum kapal dapat diregister di BKI, maka kapal tersebut harus memenuhi persyaratan dan peraturan teknik BKI. Pemenuhan tersebut melalui proses persetujuan gambar teknik yang selanjutnya dilakukan survei di lapangan.
ILR atau Inflatable Liftcraft, biasa kalau orang lapangan di Merak menyebutnya leprap, adalah sejenis perahu karet yang ada di kapal. Jika, amit-amit, kapal tenggelam, maka ILR akan mengembang dengan sendirinya. Tapi, ada tapinya nih, jika ILR itu dilengkapi HRU, Hydrostatic Release Unit. Nah, HRU bekerja apabila ILR di kedalaman 4 meter dari permukaan laut, maka pisau yang ada di HRU akan memutuskan ikatan ILR pada kapal, sehingga ILR tersebut muncul ke permukaan laut dan kemudian mengembang dengan sendirinya. Alat pemadam api adalah alat perlindungan kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil, umumnya dalam situasi darurat. Pemadam api tidak dirancang untuk digunakan pada kebakaran yang sudah tidak terkontrol, misalnya ketika api sudah membakar langit-langit. Rencana Pola Trayek, RPT, untuk kapal liner adalah surat persetujuan penempatan kapal berbendera Indonesia yang melayani trayek tetap dan teratur, liner, dalam rangka menunjang angkutan laut dalam negeri. Persyaratan laporan realisasi perjalanan kapal Voyager Report. Sertifikat pengawakan, Safe Manning Certificate, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan. Sertifikat Pencegahan Pencemaran dari Kapal, SNPPIO, PPIA, PPIS, PPNLS, CAS, ATTES, TATION, AFS, BWM, PSPC, SIP Recycling, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran dari kapal berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian. Berikut adalah keterangan dokumen-dokumen tugboat secara singkat.